Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Magdan Sanjaya dengan nomor NIM 050112822227129. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul Optimalisasi Biaya dan Jarak Distribusi pada Depot Air Javakua menggunakan metode transportasi dan metode network. Yang pertama ini informasi judul. Judul jurnal yang saya review, yang saya presentasikan ini adalah optimalisasi biaya dan jarak distribusi pada depot air Javakua menggunakan metode transportasi dan metode network. Penulisnya Lutfi Fauzi Rahman dan Lutfi Nur Rahman. Yang pertama itu latar belakang. Depot air minum merupakan salah satu industri yang memproses air baku menjadi air minum untuk dijual kepada konsumen. Efisiensi dalam distribusi air minum menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan air yang berkualitas bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan biaya dan jarak distribusi pada depot air Javakua guna meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu tujuan dari jurnal ini yaitu mengoptimalkan biaya dan jarak distribusi pada depot air Javakua dengan menggunakan metode transportasi dan jaringan dalam riset operasional. Penelitian bertujuan untuk menemukan solusi yang paling efisien dalam hal biaya dan jarak untuk proses distribusi air dari depot ke berbagai lokasi. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional depot air Javakua melalui pengoptimalan proses distribusi. Selanjutnya itu adalah metode pengolahan data. Di sini pada jurnal ini menggunakan dua pengolahan data. Yang pertama itu adalah metode transportasi. Dengan menggunakan langkah-langkah standar dalam metode transportasi seperti identifikasi lokasi awal, asal dan tujuan, penentuan biaya transportasi antar lokasi, pembentukan matriks transportasi, penyelesaian model menggunakan teknik matematis dan interpretasi hasil untuk menemukan solusi optimal. Yang selanjutnya itu adalah menggunakan metode jaringan. Menentukan pohon rentan minimal di graf jaringan distribusi depot air Javakua menggunakan metode spanning tree. Kemudian, algoritma Kruskal digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pohon rentang minimal pada graf jaringan distribusi dan optimasi jarak dan biaya. Selanjutnya itu permasalahan pada jurnal ini yaitu pada sebuah depot air minum Javakua, pengoptimalan diperlukan suatu metode transportasi yang dapat menyelesaikan serta mengoptimalkan kinerja transportasi dengan tujuan melakukan penghematan biaya pada pengiriman. Depot air minum Javakua terdapat 3 pegawai yang masing-masing mengirimkan ke 3 tempat dengan banyaknya galon pada setiap tempat yang berbeda-beda. Dalam mendistribusikan galon isi ulang ke daerah tujuan, adapun biaya pengiriman transportasi koran yang digunakan depot air minum Javakua pembangunan sebesar 100.000 untuk satu edisi per minggu. Berikut data-data asumsi supply, demand, dan biaya transportasi pengiriman depot air Javakua. Nah, di sini di supply dan demand kapasitas supply dari masing-masing pegawai. Yaitu yang pertama ada Andi 150 galon, dan Riko 250 galon, dan Fahad 400 galon. Selanjutnya itu adalah jumlah demand daerah tujuan. Yang pertama itu adalah Peruri 200 galon, Perumnas 375 galon, dan Perum Pemda 225 galon. Selanjutnya itu biaya transportasi pengiriman. Yang pertama Andi ke Puri 15.000, Andi ke Perumnas 20.000, Andi ke Perum Pemda 10.000. Selanjutnya itu Riko. Riko ke Puri 16.000, Riko ke Perumnas 22.000, Riko ke Perum Pemda 13.000. Dan yang terakhir itu ada Fahad. Fahad ke Puri 14.000, Fahad ke Perumnas 19.000, Fahad ke Perum Pemda 12.000. Metode di sini pertama menggunakan metode transportasi. Pada literasi pertama terdapat 5 tahapan awal yang kemudian dilanjutkan 2 tahapan terakhir dengan melakukan pendekatan terhadap metode stepping stone. Dalam 5 tahapan awal dilakukan pemberian angka untuk masing-masing sumber atau tujuan transportasi dengan ketentuan. Yang pertama, angka untuk sumber yang berada pada baris pertama tabel transportasi adalah 0. Yang kedua, pemberian angka bergantung pada sel yang sudah terisi pada solusi awal. Yang ketiga,
tara sel yang belum terisi, sel yang diberi tanda strip atau dapat diabaikan, serta jumlah dari angka yang diberikan pada suatu sumber dan tujuan harus sama dengan biaya yang diperoleh oleh pendistribusian sumber ke tujuan tersebut. Nah, di sini adalah berapa hasil dari tahap pertama sampai tahap keempat. Nah, di sini juga dilanjutkan dengan tahap kelima dan tahap keenam. Selanjutnya itu keterangan. Yang pertama itu ada biaya transportasi, ada nilai atau angka baris, dan juga nilai angka kolom. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai minimum sebesar 12.750. Nah, selanjutnya menggunakan metode jaringan. Data yang diambil ini merupakan data yang didapat dari penelitian pada sebuah depot air minum Java Aqua, yaitu jarak distribusi yang ditempuh dari setiap perumahan. Berikut ini adalah jaringan yang didistribusikan oleh depot air minum Java Aqua antar beberapa perumahan, di mana angka yang tercantum pada cabang adalah total biaya dalam rupiah. Nah, di samping sini ada tabel data jarak tempuh sumber ke tujuan. Selanjutnya itu adalah setiap rute pendistribusian dapat dihubungkan dengan bentuk graf jaringan sebagai berikut. Untuk menyelesaikan masalah jaringan dengan metode spanning tree, agar didapat penyelesaian yang optimal dengan perhitungan algoritma Kruskal dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah membentuk tabel data dengan mengurutkan bobot terkecil. Yang kedua, membentuk graf jaringan dan menandakan tiap ars berdasarkan tabel data baru, di mana titik yang telah terpilih tidak boleh terpilih lagi, sehingga memiliki hasil sebagai hasil yang didapat dari spanning tree algoritma. Berdasarkan perhitungan algoritma prim, diperoleh minimum spanning tree dengan jumlah sebagai berikut. Diperoleh minimum spanning tree di graf jaringan pendistribusian depot air minum Java Aqua dengan bobot 14 km. Selanjutnya itu pembahasan. Pada pembahasan pada metode transportasi, penggunaan metode transportasi khususnya dalam konteks distribusi air minum depot air Java Aqua memberikan wawasan yang berharga terkait efisiensi operasional dan penghematan biaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode transportasi dalam perencanaan distribusi air minum dapat mengoptimalkan kinerja transportasi dan mengurangi biaya pengiriman. Pembahasan dari hasil tersebut menyoroti pentingnya metode transportasi dalam mengatur distribusi barang atau layanan dari sumber ke tujuan dengan cara yang paling efisien. Dengan menggunakan metode transportasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi rencana transportasi optimal berdasarkan kapasitas pasokan dan permintaan yang ada. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menemukan cara terbaik untuk mengalokasi produk dan mengatur distribusi dengan efisien, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya itu pembahasan dengan menggunakan metode jaringan. Penggunaan metode jaringan, khususnya metode spanning tree, dengan penerapan algoritma Kruskal untuk mengoptimalkan biaya dan jarak distribusi pada depot air Java Aqua ini sangat signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode spanning tree dan algoritma Kruskal, jarak distribusi optimal sebesar 14 km berhasil dicapai. Selain itu, biaya transportasi yang diperoleh setelah pengoptimalan jarak adalah sebesar Rp2.000. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode jaringan dalam konteks ini dapat menghasilkan solusi yang efisien dan hemat biaya dalam distribusi air minum Java Aqua ini. Selanjutnya itu adalah penerapan metode jaringan, terutama dengan menggunakan algoritma Kruskal, memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi distribusi pada depot air Java Aqua ini. Dengan menemukan jalur distribusi terpendek dan paling efisien, merupakan dapat menghemat biaya transportasi dan mengurangi jarak yang ditempuh dalam proses distribusi. Selain itu, pengoptimalan jarak juga berdampak pada peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah penggunaan metode jaringan dan metode transportasi pada depot air Java Aqua tersebut memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi spanning tree, berhasil mencapai jarak distribusi optimal sebesar 14 km dan mengurangi biaya transportasi menjadi Rp2.000. Sementara itu, penerapan metode transportasi dalam perencanaan distribusi air minum memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi rencana transportasi yang optimal
berdasarkan kapasitas pasokan dan permintaan sehingga dapat menghemat biaya pengiriman. Selanjutnya, pada metode jaringan dan metode transportasi merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan kinerja transportasi pada depot air Javakua. Dengan menerapkan kedua metode ini secara tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi pengiriman, dan memperbaiki layanan distribusi secara keseluruhan. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional mereka, memperbaiki kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif dalam industri distribusi air minum. Oke, mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.